Jadi modal untuk menjadi praktisi harus intelektual dulu. Nggak bisa praktisi duluan, kemudian intelektual. Kan mau belajar di mana gitu. Kalau sudah terjun ke lapangan. Yang kedua, narasumber kita sekarang itu secara keilmuan linear ya. Kenapa saya itu mengundang beliau? Nama beliau adalah Dr. Mahmudi, orang Keren Karduluk, tapi nikahnya dengan orang sini. Nah, nikah. S1-nya UIN Semarang, S2-nya UINSA, S3-nya UIN Semarang lagi. Hampir sama sih dengan saya. S1 saya Jember, S2 Anogoya, S3-nya Jember lagi. Segitiga pemuda dunia. Iya. Jadi secara keilmuan beliau itu linear, filsafat. S1 sampai S3. Beliau itu sudah pengalaman pakar filsafat. Kalau yang teman kanan itu kan filosof gitu ya. Beda tingkat. Jadi kalau kita ini masih ahli filsafat. Belum mencapai taraf filosof. Nah, saya harap buat teman-teman bisa belajar banyak dan tanya-tanya, misalnya kunci sukses kuliah sampai S3, tidak apa-apa. Untuk mempersingkat waktu kepada beliau, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Iya ini suara. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Fathur Rahman MPD yang telah memberikan waktu kepada saya pada malam ini untuk sharing silaturahmi pada pertemuan malam kali ini yang insya Allah berbarokah. Saya diminta oleh beliau untuk menyampaikan tentang filsafat begitu ya. Kebetulan saya S1 IAIN Wali Songo Semarang, S2 IAIN Sunan Ampel Surabaya, S3 baru selesai di IAIN Wali Songo Semarang. Sekarang sudah jadi UIN. Wali Songo Semarang. Tentang filsafat. Ini adik-adik mahasiswa semester berapa? Semester 2. Sampean semester 4. Sampean semester 2. Sampean semester 6, 4 ya. Berarti ini sudah pernah mengambil mata kuliah filsafat ya. Sudah pernah. Sampean berapa kali ikut materi filsafat? Di semester berapa saja? Akhir semester 3, berarti 2 kali ya. Yang pertama pengantar filsafat, kemudian yang kedua kajian. Oh iya. Yang lain sudah pernah? Belum. Kalau yang semester 2 materi kuliah. Baik. Kurang lebih sama ya, yang sudah pernah mengambil mata kuliah filsafat atau pengantar filsafat, apa yang akan saya sampaikan pada malam kali ini kurang lebih sama dengan pengantar filsafat, yaitu tentang apa itu filsafat. Apa itu filsafat? Mengapa kita belajar filsafat? Ya. Filsafat itu berasal dari kata apa?
Bagaimana? Iya, filosofia. Filsafat itu berasal dari kata Yunani ya. Yunani yaitu filosofia atau filos dan sopos. Saya pakai ini ya. Ada filos dan ya sudah pakai anu saja. Kebijak. Filos dan sopos. Filos itu artinya cinta ya. Filos itu artinya cinta. Kalau di bahasa Arab itu hikmah. Dalam bahasa Inggris itu love ya. Love. Dalam bahasa Inggris sophia itu artinya kebijaksanaan atau bijaksana. Dalam bahasa Inggris itu, dalam bahasa Arab itu artinya hikmah. Berarti secara bahasa ini ya, secara bahasa, secara etimologi, filsafat itu artinya cinta kepada kebijaksanaan. Love of wisdom. Dalam bahasa Arab kan, dalam Al-Quran ada hikmah. Untuk ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijaksana. Itu bijaksana. Untuk menjadi orang yang bijak. Itu secara etimologi, secara bahasa, arti filsafat. Nah, yang dimana bersumber dari Yunani. Itu. Secara etimologi. Bagaimana secara terminologi? Ada dua kan? Ada etimologi, ada terminologi. Etimologi itu bahasa. Lugawian atau kalau terminologi itu istilahian. Secara istilah, secara terminologi bagaimana itu yang disebut dengan filsafat? Maka filsafat ini merujuk kepada para tokoh, ya, para pemikir. Ada tokoh namanya Plato. Tahu Plato? Dari mana? Nah, Plato ini tokoh filsuf klasik pada masa Yunani ya. Yunani itu ada dua pembagian Yunani. Ada Yunani kuno dan Yunani klasik. Kebetulan Plato ini ada pada Yunani klasik. Kurang lebih tahun 300 atau 400 sebelum Masehi. Itu namanya Plato ya, dari Yunani. Apa itu filsafat menurut Plato? Yang dimaksud filsafat menurut Plato adalah orang yang belajar atau belajar sampai kepada kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati. Jadi kita belajar untuk sampai kepada kebenaran yang sejati atau kebenaran yang hakiki. Masing-masing orang. Nah, ketika ada orang atau manusia belajar untuk mencapai kebenaran, dia berada pada garis filsafat atau dia ingin menjadi filsuf. Itu menurut Plato. Ada salah satu teori yang kita kenal dari Plato itu namanya the caveman ya, istilahnya ya, the caveman. Cave itu artinya gua, man itu manusia. Cerita tentang manusia gua. Ini cerita dari Plato. Bahwa orang itu ingin mencari pada kebenaran yang sejati. Ingin mencari kebenaran sejati. Ceritanya begini. Menurut Plato, orang yang hidup di dunia ini sama dengan orang yang ada di dalam gua. Sama dengan orang yang ada di dalam gua. Orang yang ada di dalam gua, kalau mereka itu tidak keluar, dia tidak tahu cahaya matahari, ya kan? Dia tidak tahu cahaya matahari, berarti di dalam gua itu gelap, ya gelap. Seluruh manusia yang hidup di dunia ini, kata Plato itu gelap.
Nah, berarti dia belum bisa sampai kepada kebenaran yang sejati yang dicari itu. Selama manusia yang berada dalam gua itu tidak keluar. Nah, ada cerita itu. Ada salah satu orang yang ada dalam gua itu mencoba keluar. Ternyata dia bisa melihat alam di luar gua itu. Lalu dia lihat, contohnya ya, contoh saya itu pohon pohon kelapa. Oh, ternyata ini pohon kelapa. Kata orang itu yang ada dalam gua itu, yang keluar. Dia sadar selama masih ada di gua, dia merasa hanya melihat bayangan saja, ya kan? Hanya melihat bayangan saja. Dia tidak melihat hakikat. Nah, ketika dia keluar dari dalam gua, dia melihat hakikat, ternyata wujud dari pohon kelapa itu ada di luar. Nah, kata Plato, dia yang keluar dari gua itulah yang mencapai kebenaran yang sejati. Nah, itu dari Plato. Ceritanya cerita The Caveman ya, manusia gua. Kemudian selain Plato ada tokoh yang bernama Aristoteles. Siapa itu Aristoteles? Aristoteles ini murid Plato ya. Ya, muridnya Plato. Kurang lebih hidup pada abad ketiga sebelum Masehi. Apa itu filsafat menurut Aristoteles? Ini secara terminologi kan berangkat ke masing-masing tokoh. Menurut Aristoteles, filsafat ini untuk mencapai realitas yang tertinggi. Untuk mencapai realitas yang tertinggi, ke yang inti. Istilah kata kunci dari Aristoteles yang kita kenal adalah causa prima. Ya. Aristoteles menyebut yang inti itu adalah causa prima. Jadi berfilsafat berarti menuju kepada causa prima. Causa prima itu penyebab penyebab segala sesuatu. Itu kata Aristoteles untuk sampai kepada kebenaran. Lalu selain Aristoteles, ini kan murid dari Plato ya, dulu Mas Ayu tadi. Selain Aristoteles, kita kembali pada filsafat Islam, filsuf Muslim. Ada tokoh yang bernama Al-Ghazali. Sebelum Al-Ghazali ada Al-Farabi. Al-Farabi ini tokoh filsuf Muslim pada abad ke-9 Masehi. Menulis kitab Ar-Ra'yu Bainal Hakimain. Pendapat di antara dua orang yang bijak. Dua orang yang bijak itu Plato dan Aristoteles. Nah, itu ditulis oleh Al-Farabi, merangkum. Lalu apa filsafat menurut Al-Farabi? Ya kan? Filsafat menurut Al-Farabi adalah ilmun yubhatsu bihi haqaiqu kulli syai'in. Ilmu yang dibahas di dalamnya hakikat segala sesuatu. Itu menurut Al-Farabi. Jadi filsafat itu membahas hakikat segala sesuatu, tidak luarnya saja berarti ya. Harus mendalam. Harus mengetahui hakikat. Nah, itu kalau kata Al-Farabi. Karena haqaiqu kulli syai'in, tidak hanya kulli syai'in tapi ke hakikatnya. Misalkan hakikat realitas yang kita lihat bagaimana. Kadang di situ ada perdebatan nanti. Itu menurut Al-Farabi ya, tentang filsafat di filsuf Muslim. Kemudian ada salah satu tokoh, ini filsuf Barat. Ya. Dia lahir pada abad ke-15 Masehi. Namanya René Descartes gitu ya. René Descartes. Kita
menyebut René Descartes. Dari mana? Dia tokoh filsuf dari Prancis. Dari Prancis abad ke-15. Apa itu filsafat? Kata René Descartes, filsafat itu membahas hakikat Tuhan, hakikat alam, kemudian hakikat manusia. Jadi ada 3. Hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Karena segala realitas itu bisa dibagi ke dalam 3 hal itu menurut René Descartes, yaitu kalau tidak Tuhan, alam, dan manusia. Selain ini kan tidak ada realitas selain 3 objek ini. Itu menurut René Descartes. Ya. Nah, di abad ke-15. Dari sekian definisi secara terminologis itu kan berangkat pada tokoh, lalu kita bisa menyimpulkan ya, memikirkan apa itu filsafat. Secara tidak langsung filsafat itu definisinya ya adalah berpikir mendalam untuk mengetahui hakikat segala sesuatu. Berpikir mendalam. Jadi tidak hanya berpikir, ada mendalamnya itu. Berpikir mendalam untuk mengetahui hakikat segala sesuatu, meliputi Tuhan, alam, dan manusia. Itu sudah selesai, itu sudah definisi filsafat. Dari definisi itu, maka kita berangkat kepada objek. Ya tadi sudah definisinya kan. Lalu objek. Objek itu ada 2. Ada objek materi, ada objek formal ya, atau objek material atau objek formal. Objek materi filsafat itu adalah segala sesuatu yang ada atau segala yang ada gitu ya. Segala yang ada dan yang mungkin ada. Itu objek materi dari filsafat. Lalu yang kedua ada objek forma. Objek yang disebut dengan objek forma itu adalah yang membedakan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Itu namanya objek forma. Maka yang membedakan filsafat dengan ilmu-ilmu yang lain yang banyak macamnya itu apa? Yaitu mendalam. Jadi berpikir mendalam atau kebenaran yang sejati, menuju pada kebenaran sejati. Ada ilmu-ilmu yang lain yang tentunya berbeda dengan filsafat, misalkan fikih, ya kan, ilmu komputer, ilmu manajemen, ilmu pendidikan, itu kan ilmu. Tetapi apa yang membedakan dengan filsafat? Maka filsafat itu berpikir mendalam. Jadi kalau ada orang yang berusaha berpikir mendalam, maka itu dinamakan filsafat. Yang penting itu namanya objek forma ya kan? Itu namanya objek formal yang membedakan dengan objek material. Berarti di sini objek dari filsafat itu sangat luas, ya. Lapangan filsafat sangat luas. Konon semua ilmu pengetahuan yang lahir ini sumbernya itu dari filsafat. Ada yang mengatakan filsafat ini kan the way of thinking atau the way of life. Jalan hidup. Kalau filsafat itu jalan hidup atau jalan pikiran, berarti secara sederhana kita semua ini adalah filsuf, ya kan? Filsuf secara definisi sederhana tadi bahwa the way of life, jalan pikiran. Itu filsafat. Biasanya setelah kata filsafat itu menjadi objeknya. Misalkan filsafat ilmu, maka ilmu itu menjadi objek dari filsafat. Terus apa lagi? Filsafat Pancasila, maka Pancasila ini menjadi objek dari filsafat itu. Karena filsafat kan membahas segala sesuatu. Cuma ada yang
warna ya, misalkan filsafat Islam. Apakah Islam itu menjadi objek atau menjadi warna? Nah, itu Islam itu menjadi warna atau corak dari filsafat. Makanya ada filsafat barat, filsafat Islam, filsafat timur, bahkan filsafat Madura itu kan. Apa itu filsafat Madura? Berarti jalan hidup orang Madura. Cirinya bagaimana? Ini. Kemudian filsafat Prancis, jalan hidup orang Prancis. Untuk belajar filsafat itu ada dua, ya. Bisa secara historis dan bisa secara sistematis. Secara historis berarti belajar sejarah filsafat kita dari tokoh-tokohnya itu. Historis kan, dari sejarah, dari mulai masa Yunani, kemudian setelah Yunani beralih ke Islam, kemudian setelah Islam beralih ke Barat. Nah, ini secara historis. Yang kedua secara sistematis. Secara sistematis ini berarti langsung ke isi pemikiran tokoh itu. Ya. Misalkan tadi ada tokoh yang namanya Plato. Nah, Plato ini punya pikiran apa? Pikiran Plato bisa disebut dengan paham idealisme. Ya, idealisme itu paham yang menganggap segala sesuatu itu adalah ide. Jadi tidak ada materi. Yang inti itu adalah ide, namanya idealisme. Ini berasal dari Plato. Karena kata Plato tadi, yang sejati itu adalah ide. Alam itu alam ide atau roh. Alam roh. Yang sejati itu adalah alam roh. Itu Plato. Nah, belajar filsafat berarti belajar isinya itu. Kalau secara sistematis, apa sih idealisme begitu kan? Dulu ada paham kan mengenal tentang realitas, tentang animisme, dinamisme. Pernah tahu animisme, dinamisme itu? Paham animisme, dinamisme, ya kan? Apa itu animisme, dinamisme? Kepercayaan ya. Yang kepercayaan bahwa semua yang wujud realitas itu memiliki jiwa itu. Seperti ini kan. Ini memiliki jiwa. Batu memiliki jiwa. Hewan memiliki jiwa. Itu animisme, dinamisme. Nah, setelah muncul ilmu fisika itu kan dibedakan. Ada makhluk hidup, ada makhluk tak hidup. Padahal kalau dari segi filsafatnya kan semua itu ada jiwanya, ada rohnya yang menggerakkan. Ada tokoh filsuf namanya Friedrich Hegel ya. Dia menulis kalau dalam bahasa Inggris itu judulnya The Phenomenology of Mind. Fenomena roh. Jadi sejarah alam dari dulu sampai akhir nanti adalah sejarah roh. Ya kan? Sejarah alam ini adalah sejarah roh, bukan sejarah materi, tapi sejarah roh. Apa artinya materi itu tanpa adanya roh, ya kan? Pasti roh itu, pasti ada roh. Nah, seperti wujud dulu yang ada itu kan hanya apa itu yang ada dulu sebelum ada manusia. Sebelum ada manusia kan yang ada tak bisa dimengerti kan ya. Karena roh itu belum mengenal. Tapi setelah ada manusia baru roh mengenal, roh tahu. Itulah maksud saya fungsi dari roh. Fungsi dari roh. Itu apa namanya? Filsafat ya. Kalau kita bertanya juga apa kaitannya dengan agama, filsafat dengan agama. Kalau secara ekstrim ada yang mengatakan filsafat itu adalah agamaku. Filsafat itu adalah agamaku ya karena jalan hidup kan. Di dalam agama itu adalah jalan hidup syariah. Syari
Syariatun, syari itu artinya jalan. Jalan untuk sampai. Yang namanya jalan berjalan ya berarti untuk sampai. Torik misalkan, torikot, tarekat, torikoh itu artinya jalan. Nah, apa bedanya syari dengan torikot tadi? Syari kan jalan yang besar. Kalau torikot jalan yang lebih sempit ketimbang yang syariat tadi. Lalu ke dalam istilah bahasa Arab itu juga ada yang namanya jalan, namanya sulukun, ya kan? Bahasa Arab itu sulukun, as-salik, suluk ini artinya juga jalan. Man salakah, barang siapa yang berjalan, gitu kan? Salakah, sulukun itu jalan. Cuma jalan kalau suluk itu jalan bukan jalan kita jalan kaki ya. Tetapi jalan secara spiritual. Ya kan? Jalan secara spiritual. Maksudnya spirit manusia, roh atau itu berjalan dari yang rendah terus naik ke atas. Nah, itu suluk. Kalau di Islam kita mengenal adanya Isra Mi'raj, ya kan? Di Islam, ini di konsep di Islam. Asro itu artinya kan menjalankan. Mi'raj itu artinya naik. Nah, maksud Mi'raj naik berarti mendaki secara spiritual. Itu dialami oleh Nabi Muhammad yang dalam sejarahnya sampai bertemu dengan Allah, ya kan? Kan bertemu langsung setelah Sidratul Muntaha. Itu perjalanan spiritual Nabi. Oh ya, sampean pernah lihat YouTube di Agus Purwanto? Pernah enggak nonton YouTube Agus Purwanto? Belum. Tahu Agus Purwanto tapi? Oh, belum. Agus Purwanto ini terkait Islamic Project ya. Agus Purwanto ini dosen di mana ya? ITS apa ya? Di ITS, sepertinya di ITS beliau ahli fisika, tetapi pernah menulis tentang Isra Mi'raj. Beliau mencontohkan begini, contoh ini Isra Mi'raj ya. Ada misalkan apa namanya? Ini dari Agus Purwanto. Ini balon kan? Ada balon seperti ini kan ya? Jadi selama manusia hidup di dunia ini, ya, di dunia alam nyata ini, dia seperti semut yang ada di atas balon berjalan. Dia tidak bisa di sini kan, tidak bisa ke dalam juga ini. Nah, dunia yang kita tempati ini, kalau dalam ilmu fisika, kata Agus Purwanto ini, dunia 3 dimensi. Selama masih ada dalam 3 dimensi, ada dimensi ruang, dimensi waktu, terus satunya apa lagi? Ruang dan waktu, ya kan? Ya, terus misalnya begini. Nah, kasus Isra Mi'raj kata Agus Purwanto ada satu semut di antara semut-semut yang lain yang banyak, dia terlempar di sini, terlempar ke alam ini atau masuk ke sini alam ini. Jadi satu semut itu mengerti dunia lain. Nah, berarti Kanjeng Nabi itu ke alam lain, ini kata Agus Purwanto. Makanya ya kalau menurut saya di filsafat itu adalah untuk berjalan, manusia itu berjalan untuk sampai kepada yang inti, ya, yang inti atau hakikat segala sesuatu. Dan itu ada juga yang menamakan kebenaran. Yang inti itu adalah kebenaran. Dalam bahasa Arab al-haq, ya kan? Untuk sampai pada kebenaran atau Tuhan. Tuhan itu kan disebut kalau dalam Al-Quran kan disebut juga dengan al-haq, yang maha benar, yang benar, bukan? Untuk sampai kepada al-haq. Dan orang yang belajar filsafat tentunya dia menuju kepada al-haq. Cuma filsafat ini alatnya itu ya, alatnya memakai akal atau nalar berpikir manusia atau akalnya.
Iya, memakai logika. Filsafat itu memakai logika. Ada salah satu filsuf yang terkenal itu Ibnu Rus ya. Ibnu Rus. Ibnu Rus ini filsuf Muslim. Dia disebut dengan rasionalis yang mengedepankan akal. Nah, di dunia Islam kan ada perdebatan atau dialektika antara pemikiran Ibnu Rus dengan Al-Ghazali. Kalau Al-Ghazali cenderung di hati ya, kalau Ibnu Rus cenderung di akal. Itu istilahnya dengan dialektika Ghazalian dan dialektika Rusdian. Itu sampai sekarang mewarnai corak pemikiran masyarakat Muslim. Ada yang coraknya rasionalis, ada yang coraknya tradisionalis atau hati ya, atau hati. Dan di kita di Indonesia ini kan juga ada aliran tradisionalis dan juga aliran modernis. Tradisionalis dan modern selalu bertarung itu aliran-aliran itu. Itu termasuk ya jalan filsafatnya lah, jalan pikirannya ya kan. Itu filsafat. Dan terkait juga dengan tujuan, maka tujuan orang belajar filsafat itu untuk sampai kepada kebenaran. Kalau ditanya bagaimana hubungannya dengan agama, itu sudah dilakukan oleh Ibnu Rus. Ya, Ibnu Rus salah satu tokoh yang berusaha mensejajarkan, memadukan antara filsafat dengan agama. Jadi tidak ada pertentangan, baik berfilsafat agama. Bagaimana misalkan kalau ada semacam pertentangan, dipertentangkan kan ya, antara filsafat dengan agama. Oh ini kok sepertinya berlawanan ya filsafat dengan agama. Maka kata Ibnu Rus, orang itu belum mengerti pesan dari Al-Quran, pesan wahyu. Jadi ada kesalahpahaman terhadap pesan teks Al-Quran itu, kata Ibnu Rus. Maka harus menyesuaikan itu. Kalau ada perlawanan kan antara akal dan wahyu, maka harus menyesuaikan tafsirnya tentunya, tafsir terhadap Al-Quran itu harus menyesuaikan akal, ya kan, seperti itu di Ibnu Rus. Mungkin itu pengantar ya, pengantar tentang filsafat. Barangkali ada pertanyaan silahkan bebas. Terima kasih. Terima kasih saudara beliau. Yang saya harapkan itu kita diskusi. Sambian itu bertanya sepuasnya sampai subuh kalau biar nggak pulang. Iya, nggak bercanda gimana? Silakan saya buka pertanyaan. Saya silakan jawab. Kalau ada umat-umat silakan juga. Iya. Kopi itu punya mutanya. Tidak batuk-batuk. Beda kalau sudah batuk-batuk. Ayo mas-mas. Ya. Namanya siapa? Berikan tadi untuk belajar filsafat dan doa itu metodis dan sistematis. Ternyata tentang sistematis karena itu langsung belajar mengenai teori tokohnya. Jadi apakah untuk berfilsafat kita harus berimam? Apakah tidak boleh membuat pendapat sendiri? Apakah harus menggunakan kepada pemikiran tokoh filsafat ini? Iya. Karena
ide itu kan selalu berkembang dan bergerak ya. Maka mau tidak mau kita harus merujuk kepada para tokoh. Termasuk ilmu-ilmu yang baru itu kan dari tokoh. Misalkan ilmu tentang lampu. Siapa yang menemukan dulu? Thomas Alva Edison ya kan, yang menemukan lampu. Itu kan dari tokoh. Ilmu itu kan kita tahunya dari siapa? Kan pasti dari tokoh. Otomatis maka kalau menurut saya memang sebaiknya kita itu punya rujukan ya, punya tokoh yang memang diidolakan. Karena pengalaman saya itu mahasiswa yang masuk di filsafat seperti di Semarang, walaupun ada yang satu kelas tuh ya, itu masing-masing ada spesifikasinya. Ternyata misalkan siapa tadi? Ramadhani misalkan nanti ahli Plato, ada seperti itu. Nanti S1-nya memang di filsafat, tapi setelah lulus menjadi sarjana filsafat, dia ahli di bidang Plato. Misalkan ya. Jadi untuk membedakan kita begini, untuk membedakan sarjana filsafat dengan filsuf. Kalau filsuf kan betul kata Pak Waktor tadi, yang mengetahui hakikat, sudah sampai kepada hikmah atau kebijaksanaan, bijakan. Tapi kalau sarjana filsafat, dia tahu tokoh-tokoh filsuf, tahu pemikirannya, pemikiran ini Plato begini, walaupun belum tentu bisa sampai kepada hikmah yang sejati ya. Tapi yang penting itu ada tokoh yang dikuasai. Memang harus merujuk kepada tokoh. Kalau saya terus terang dari dulu memang walaupun tidak tidak mendalam betul, tapi saya suka dengan pemikiran Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, suka dan menyimpan kitab-kitabnya berupa PDF walaupun tidak dibaca gitu ya. Buku-bukunya PDF. Al-Ghazali. Jadi memang ada yang suka begitu. Ada tokoh sarjana filsafat ini ya, namanya Profesor Mulyadi Kertanegara. Beliau dosen di UIN Syarif Hidayatullah. Beliau ahli di bidang filsafat Islam. Nah kalau tanya filsafat Islam ya ke beliau, ke Profesor Mulyadi Kertanegara. Baru terbit buku itu di Jakarta. Judulnya Mengarungi Lautan Ilmu. Samudra itu, Mengarungi Lautan Ilmu. Karya yang akhir yang baru terbit tahun 2020. Apa 2021 atau 2020. Itu berisi tentang pemikiran-pemikiran filsuf muslim. Belajar itu di Mulyadi Kertanegara. Baru setelah, biasanya kalau orang sudah mendalami satu tokoh, dia sudah tahu isi secara ketika pikiran itu, nanti merembet ke yang lain tahu. Maka yang lain itu menjadi catatan kaki. Kalau nulis saya kan ahli di Plato, maka Aristoteles catatan kaki saya, Al-Ghazali catatan kaki saya, catatan kaki. Melengkapi di keahliannya itu. Memang ya yang seperti itu kan. Seperti dokter kan juga seperti itu. Dokter tidak mungkin langsung jadi spesialis. Dia kan di dokter umum dulu. Dokter umum biasanya tahu segala hal, tetapi tidak detail. Cara mengobati telinga yang sakit, oh begini. Cara mengobati mata, oh begini. Tapi umum. Dia tidak spesial kan. Kalau spesialis sudah ahli. Misalkan spesialis THT, kemudian spesialis kandungan, ya, spesialis penyakit dalam. Itu ahli sudah. Begitupun juga dengan dunia filsafat, ahlinya di mana. Tentu memang yang mau tidak mau yang harus dilakukan membaca. Inti menjadi mahasiswa sebetulnya ya. Dua kata kuncinya itu. Membaca dan menulis. Ya kan? Kalau tidak membaca yang menulis. Menulis saja tanpa membaca itu isinya kosong. Iya, karena tidak membaca, tidak ada sumber. Kecuali laduni dari Allah lewat mimpi kan ada kan. Seperti Kiai As'ad yang dari Bangkoneng tapi menetap di Sukoharjo.
Kalau ISR katanya kan mimpi itu, belajar Ihya Ulumuddin, ngaji kitab kuning dari mimpi di kuburan mana? Di Syekh Holil ya, di Syekh Holil loh. Kecuali itu, tapi kalau mahasiswa sekarang saya kira ya harus membaca. Gak bisa lebih kalau zaman sekarang. Ada salah satu ini ahli filsafat ya, putra kiai namanya Kiai Muhammad Al-Fayyad, itu dari Python. Dikiranya teman-teman santri itu dikiranya kan laduni, padahal tidak. Beliau rajin membaca. Beliau rajin membaca. Ya, apa yang disenangi, apa yang digeluti, apa yang diminati tentunya. Tapi saya sadar kalau sampean ini kan bukan di bidang filsafat kan, bukan bidang filsafat. Ya tekuni di di jurusannya itu, di prodinya masing-masing. Biasanya kalau semester 1, semester 2 cara berpikirnya itu saya harus nomor 1 di bidang ini, begitu. Cara berpikirnya awal, ya kan? Kan karena kalau dia satu kan banyak kan. Apakah saya akan menjadi aktivis? Apakah saya akan mau menjadi akademisi murni yang hanya buku dan baca buku, pulang baca buku? Nah itu aktivis akademisi murni. Ada yang aktivis. Biasanya aktivis kadang nilainya dulu jelek-jelek ya, tetapi dia jadi DPR kalau biasanya begitu, ya kan? Ada. Tapi kalau yang akademisi, tipe akademisi membaca, menulis, tapi dia tidak aktif di organisasi, dia biasanya jadi dosen, biasanya, atau jadi pengamat. Tapi saya lihat teman-teman. Tapi dosennya di BRRI. Di? Dosennya di BRRI. BRRI mana? Iya, seperti itu. Mungkin itu ya untuk saudara Asep Ramdhani. Yang lain. Ya. Waalaikumsalam. Nama? Nama siapa tadi? Zainul Fatah. Zainul Fatah. Ya. Filsafat itu yang membedakan dengan sains ya, atau ilmu. Memang filsafat tidak butuh bukti. Filsafat tidak butuh bukti atau empiris ya. Kan ada dua, ada sains atau ilmu pengetahuan, ada filsafat. Sains itu cirinya masuk akal, rasional, dan empiris, perlu bukti. Masuk akal mana buktinya, begitu kan? Mana buktinya? Jadi dua, dalam sains itu dua, rasional dan empiris. Ini ilmu murni ya, pure science, ilmu murni. Kalau rasional dan empiris. Tapi kalau filsafat satu, rasional. Kalau kata Kant itu, Immanuel Kant dan tokoh filsuf itu ya. Rasional itu ada dua. Ada yang rasional tahap 1, ada yang suprarasional. Jadi rasional yang dua ini namanya logis, ya kan? Rasional kan ada yang suprarasional, ada rasional, maka itu juga dinamakan logis. Nah ini di filsafatnya Immanuel Kant ada. Contohnya bagaimana? Contohnya setiap api pasti ya membakar atau panas lah ya, membakar. Setiap api mesti membakar. Ada tidak api yang tidak membakar? Ada. Di mana?
Oh iya. Nabi Ibrahim itu kan kasusnya api tidak membakar itu ya. Padahal hukum kausaliti atau kausalitas itu setiap api pasti membakar. Itu sunnatullah. Tapi mengapa itu tidak membakar? Maka menjelaskan api yang tidak membakar pada kasus Nabi Ibrahim itu namanya bukan rasional. Tetapi logis yang berada pada kategori suprarasional. Jadi itu suprarasional ya. Istilahnya suprarasional. Ada misalkan juga keluar unta dari batu pada masa Nabi Soleh, ya kan? Nah itu namanya suprarasional. Mukjizat itu suprarasional. Kalau di ilmu fisika itu di istilahnya dimensi ekstra itu kan, yang tidak terjelaskan melalui sains itu namanya dimensi ekstra, yang tidak terjangkau. Mata kita kan terbatas kan, bisa tidak kita melihat virus corona? Tidak bisa ya, tapi ternyata ada. Caranya pakai alat kan, ternyata itu ada kecil yang ada bulu-bulunya itu corona. Tapi mata nggak bisa melihat. Nah ini kelemahan itu. Sains itu kelemahannya ya dimensi alam ini, dimensi yang terlihat. Nah kalau filsafat itu berarti tidak butuh tadi bukti ya. Cukup di akal saja. Memang mainnya filsafat itu di akal. Tidak usah. Ya, kalau berangkat ke akalnya kan, ke logikanya, ya tidak sesat. Kan ada. Ya memang kalau di filsafat itu tidak mahasiswa kalau sudah mahasiswa ya, menyandang diri sebagai mahasiswa, jadi sesat dan tidak sesat itu sudah soal lain. Yang penting berargumen, punya referensi yang cukup. Itu sebetulnya akademisi kan seperti itu, membuat argumen dan menyusun sebuah argumen melalui data-data. Karena yang dituntut seorang sarjana itu kan begitu. Entah orang lain mengatakan sesat, entah tidak, itu soal belakang. Bagi saya dengan filsafat bukan menyesatkan ya. Kalau orang lain mengatakan menyesatkan ya nggak apa-apa. Sesat di jalan yang benar. Karena kata orang lain sesat kan. Dengan filsafat sesat, agama kok di krocok-krocok ya kan. Itu sesat di jalan yang benar. Itu istilahnya. Istilah orang-orang yang jadi modal untuk menjadi praktisi harus intelektual dulu. Nggak bisa praktisi duluan kemudian intelektual. Kan mau belajar di mana gitu. Kalau sudah terjun ke lapangan. Yang kedua, narasumber kita sekarang itu secara keilmuan linear ya. Kenapa saya itu mengundang beliau? Nama beliau adalah Dr. Mahmudi, orang Keren Karduluk, tapi nikahnya dengan orang sini. Nikah. S1-nya UIN Semarang, S2-nya UINSA, S3-nya UIN Semarang lagi. Hampir sama sih dengan saya. S1 saya Jember, S2 Anmaroya, S3-nya Jember lagi. Tiga pemuda dunia. Iya. Jadi secara keilmuan beliau itu linear, filsafat. S1 sampai S3. Beliau itu sudah pengalaman pakar filsafat.
Kalau yang teman kanan itu kan filosof gitu. Beda itu beda tingkat. Jadi kalau kita ini masih ahli filsafat, belum mencapai taraf filosof. Nah, saya harap buat teman-teman bisa belajar banyak dan tanya-tanya, misalnya kunci sukses kuliah sampai S3, tidak apa-apa. Untuk mempersingkat waktu kepada beliau, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Ya ini suara. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Fathur Rahman MPD yang telah memberikan waktu kepada saya pada malam ini untuk sharing silaturahmi pada pertemuan malam kali ini yang insya Allah berbarokah. Saya diminta oleh beliau untuk menyampaikan tentang filsafat begitu ya. Kebetulan saya S1 IAIN Wali Songo Semarang, S2 IAIN Sunan Ampel Surabaya, S3 baru selesai di IAIN Wali Songo Semarang. Sekarang sudah jadi UIN. Wali Songo Semarang. Tentang filsafat. Ini adik-adik mahasiswa semester berapa? Semester 2. Sampean semester 4. Sampean semester 2. Sampean